Dingin. Itu adalah sensasi pertama yang merayap masuk ke dalam kesadaranku, sebilah belati es yang perlahan menguliti saraf-sarafku. Aku ingin berteriak, namun lidahku terasa seperti sepotong daging busuk yang membeku di dalam rongga mulut. Mataku terpejam, tapi bukan karena kantuk. Kelopak mataku terasa berat, seolah-olah ada kepingan koin tembaga yang dipaksa menindihnya agar aku tetap sujud pada kegelapan. Waktu kematian, pukul 21.07. Suara bariton Dr. Gunawan terdengar datar, kering, dan tanpa nyawa. Aku ingin tertawa, sebuah tawa histeris yang seharusnya memecahkan kaca jendela kamar mewah ini. Dokter itu berbohong. Aku masih di sini. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdenyut lemah. Duk, 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 seperti ketukan jari di atas peti kayu yang lembab. Namun, tubuhku adalah pengkhianat. Kecelakaan, jatuh dari tangga, yang diatur oleh saudara-saudaraku telah mengubahku menjadi seonggok daging tak berdaya. Mereka menyuntikkan sesuatu ke dalam infusku sebelum dokter itu datang, cairan keruh yang membekukan otot namun membiarkan kesadaranku tetap terjaga tajam, setajam sembilu. Langkah kaki mendekat. Bau parfum oud yang mahal dan menyengat menyapa indera penciumanku. Itu Arfan, kakak tertuaku. Sang pilar, keluarga yang selalu mengutip ayat-ayat suci di depan kamera wartawan, namun memiliki hati sedalam palung neraka. Aku merasakan hembusan napasnya yang hangat di dekat telinga kananku. Tangannya yang kasar mengelus keningku, sebuah sandiwara kasih sayang yang mual jika diingat. Aisyah, adikku sayang. Bisiknya. Suaranya bergetar, berpura-pura sedih bagi siapapun yang mendengarnya dari kejauhan. Dengarkan aku. Ingatlah Allah. Ucapkan dalam hatimu, La ilaha illallah. Itu adalah talqin. Sebuah bimbingan terakhir bagi nyawa yang hendak kembali ke haribaannya. Namun, saat Arfan mendekatkan bibirnya lebih rapat ke liang telingaku, kalimat suci itu berubah menjadi racun yang menyayat. Ucapkan selamat tinggal pada sertifikat tanah di Simpruk, Aisyah. Bisiknya dengan nada yang begitu rendah hingga hanya aku, si mayat hidup ini, yang bisa mendengarnya. Terima kasih sudah mati di waktu yang tepat. Sahammu akan berpindah tangan besok pagi. Jangan khawatir, aku akan membangun panti asuhan atas namamu setelah aku melunasi semua hutang judiku di Makau. Tidurlah yang nyenyak di bawah tanah. Kau selalu menjadi beban, dan sekarang, beban itu akhirnya akan ditimbun tanah. Darahku mendidih di dalam pembuluh yang kaku. Aku ingin bangkit dan mencakar matanya yang rakus. Namun, aku hanya bisa diam saat ia mulai membacakan surat Yasin dengan tartil yang fasih, sementara di dalam kepalanya, ia sedang menghitung angka-angka di rekening banku. Tak lama kemudian, tubuhku diangkat. Aku merasakan guncangan. Mereka membawaku ke ruang pemandian jenazah. Di sana, aroma kapur baru mulai menyerang, mencekik sisa-sisa oksigen yang kuperjuangkan. Seseorang mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang setaman ke tubuhku. Biur. Dinginnya air itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk pori-pori. Mereka menggosok kulitku dengan kasar, seolah-olah ingin menghapus jejak kehidupanku secepat mungkin. Aku merasakan tangan-tangan yang tidak memiliki empati membolak-balikkan tubuhku yang telanjang dan kaku. Kasihan, masih muda sudah diambil. Suara seorang wanita tua, Ibu Mudin yang disewa, terdengar samar. Tapi badannya kok masih terasa hangat ya? Hanya sisa panas tubuh, Bu. Suara Sarah, kakak keduaku, menyambar cepat. Suaranya mengandung ketakutan yang disembunyikan di balik ketegasan. Sudah, cepat selesaikan. Kami ingin Aisyah segera tenang di alam sana sebelum fajar. Tenang? Kau ingin aku terkubur sebelum aku sempat terbangun dari kelumpuhan ini, Sarah. Setelah dimandikan, ritual yang lebih mengerikan dimulai. Aku diletakkan di atas bentangan kain kafan yang putih bersih, putih yang menyilaukan dan mematikan. Aku merasakan serat-serat kain itu menyentuh kulitku, kasar dan kering. Lalu, datanglah bagian yang paling membuatku sesak, kapas. Seseorang menjejalkan gumpalan kapas yang telah dibasahi kayu cendana ke dalam lubang hidungku. Rasanya pengap. Benar-benar pengap. Paru-paruku berteriak meminta udara, namun katup tenggorokanku terkunci. Mereka menyumbat telingaku,
memutus dunia luar hingga yang tersisa hanyalah gema detak jantungku yang semakin liar karena panik. Lalu, kain kafan itu mulai dibalutkan. Satu putaran, aku merasa seperti dibelit ular sanca yang dingin. Dua putaran, tubuhku ditekan, dipaksa menjadi satu siluet yang lurus dan tak berbentuk. Tiga putaran, kegelapan total menyergap saat kain itu menutupi wajahku. Aku mendengar suara gesekan tali yang ditarik kencang. Shred! Ikatan di atas kepalaku, pocong. Ikatan di leherku. Ikatan di pinggang, di lutut, dan terakhir di ujung kaki. Aku telah resmi menjadi paket untuk dikirim ke liang lahat. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Aku hanya bisa mendengar napas seseorang yang berat di dekat kepalaku. Bau kemenyan yang dibakar mulai tercium, elemen yang tidak ada dalam syariat, namun Arfan selalu terobsesi dengan ilmu-ilmu kejawen kuno peninggalan kakek kami. Kaki ini tidak akan melangkah kembali. Kudengar Arfan bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang kental, sebuah mantra sengkolo untuk mengikat sukma agar tetap berada dalam raga yang mati. Bumi tidak akan menolakmu, tapi langit tidak akan menerimamu. Tetaplah di dalam kayu, diamlah dalam bisu. Aku merasakan sebuah benda logam kecil diletakkan di atas keningku, di balik kain kafan. Dingin dan bergetar. Sebuah rajah besi kuning. Arfan tidak hanya ingin hartaku, dia ingin memastikan sukmaku terpenjara selamanya agar aku tidak bisa menuntut balas. Angkat, perintah Arfan. Tubuhku yang terbungkus rapat diangkat ke dalam keranda. Aku bisa merasakan goyangan saat mereka membawaku keluar rumah. Di luar, suara hujan rintik-rintik menyambut, namun yang lebih menyakitkan adalah suara musik jazz yang mulai terdengar sayup-sayup dari ruang utama Menshan. Mereka belum menunggu sampai aku dikuburkan. Mereka sudah mulai menyiapkan gelas-gelas kristal dan botol-botol minuman mahal di atas sana. Pesta perayaan kematianku sudah dimulai, bahkan sebelum tanah pertama menyentuh papan penutup petiku. Aku diletakkan di dalam peti kayu jati yang berat. Bau kayu yang baru diserut bercampur dengan bau kapur barus menciptakan aroma kematian yang otentik. Tutup petinya, suara Arfan terdengar dingin. Tidak, jangan, aku masih hidup. Aku menjerit di dalam batin hingga jiwaku rasanya akan pecah. Aku mencoba menggerakkan ujung jari kelingkingku. Hanya satu gerakan kecil. Satu tanda kehidupan. Kretek. Aku berhasil. Ujung jariku bergerak sedikit, menyentuh dinding dalam kain kafan. Namun, satu-satunya yang menyadarinya adalah Arfan yang saat itu sedang memegang tepian peti. Aku tahu dia melihatnya. Aku tahu dia merasakan gerakan itu. Dia terdiam sejenak. Aku berharap ada secuil rasa takut atau penyesalan di wajahnya. Namun, yang kudengar justru suara palu yang menghantam paku. Tak, tak. Tak, paku-paku itu menembus kayu dengan pasti, mengunci takdirku dalam kotak sempit ini. Setiap dentuman palu terasa seperti menghantam jantungku. Suara Arfan terdengar untuk terakhir kalinya sebelum peti itu benar-benar kedap suara. Selamat menikmati kegelapan, Aisyah. Jangan lupa berdoa, bukankah kau adikku yang paling salihah? Lalu, kegelapan itu menjadi sempurna. Aku berada di dalam kotak, terbungkus kain kafan, dengan kapas di lubang hidungku, dan oksigen yang mulai menipis. Aku mendengar suara tanah yang mulai dijatuhkan di atas peti. Bruk, bruk, bruk. Suara tanah itu terdengar seperti irama musik pemakaman yang paling mengerikan. Aku terkubur hidup-hidup. Dan di atas sana, di balik lapisan tanah dan beton, keluargaku mulai berdansa di atas nisan yang belum kering. Dendam mulai tumbuh di dalam dadaku, lebih cepat daripada ulat yang akan memakan dagingku. Jika Arfan menginginkan mantra kuno, maka aku akan memberikannya sesuatu yang lebih kuno dari sejarah manusia. Jika mereka ingin aku menjadi hantu, aku akan menjadi iblis. Aku tidak akan mati di sini. Dengan sisa tenaga dari saraf yang mulai mencair karena pengaruh obat, aku menggigit bibirku sendiri di balik kafan hingga darah segar mengucur, membasahi kain putih itu. Darah itu hangat, kontras dengan dinginnya sekelilingku. Tunggu aku, Kak, 7 hari lagi, aku akan ikut berpesta. Suara itu bukan sekadar benturan besi dan kayu. Bagiku, itu adalah suara kiamat kecil yang terjadi tepat beberapa sentimeter di atas hidungku.
Getarannya merambat melalui serat kayu jati yang tebal, menjalar ke udara tipis yang tersisa, lalu menghujam langsung ke tulang tengkorakku. Setiap hantaman palu Arfan seolah-olah sedang memaku jiwaku agar berhenti meronta. Tak, tak, tak. Udara di dalam peti ini mulai terasa berat dan panas, seolah-olah oksigen di sini adalah makhluk hidup yang juga sedang sekarat bersamaku. Aku bisa mencium bau pengap dari kain kafan yang mulai menyerap keringat dingin dari kulitku yang lumpuh. Di balik sumbatan kapas di telingaku, suara-suara dari luar terdengar seperti gema dari dunia lain, jauh, terdistorsi, dan penuh dengan kepalsuan yang membuat perutku mual. Mohon dimaafkan segala kesalahan adik kami, Aisyah. Suara Arfan pecah. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang, mata yang dipaksakan sembab, sapu tangan yang menutupi mulut, dan akting yang layak mendapatkan piala citra di atas penderitaanku. Dia anak yang baik, namun takdir berkata lain. Allah lebih menyayanginya. Dusta, teriakku dalam keheningan yang absolut. Allah tidak mengambilku, kau yang mencoba mencuri nyawaku, Arfan. Lalu, ku dengar suara Sarah, kakak perempuanku yang cantik, yang selalu iri dengan perhatian ayah padaku. Isakannya terdengar begitu menyayat hati, sebuah simfoni kesedihan yang disusun dengan sangat rapi untuk membius para pelayat yang hadir. Aisyah, kenapa kau tinggalkan kami secepat ini? Ratapnya. Aku bisa merasakan getaran tangannya yang menyentuh tutup peti tepat di atas dadaku. Siapa yang akan menemaniku berbelanja sekarang? Siapa yang akan mengurus yayasan ayah? Aku ingin meludahi wajahnya. Sarah tahu benar bahwa yayasan itu adalah target utamanya untuk mencuci uang hasil penggelapan pajak suaminya. Ratapannya bukan karena kehilangan seorang adik, tapi karena ia takut prosedur balik nama asetku akan memakan waktu lama. Di bawah sini, di dalam peti yang kedap ini, aku adalah saksi bisu atas teater kemunafikan yang paling menjijikan dalam sejarah keluarga kami. Tak, satu paku lagi dihujamkan di sudut kanan bawah. Kali ini lebih keras. Aku merasakan guncangan yang membuat kepalaku terbentur dinding kayu yang keras. Nyei. Rasa sakit itu adalah satu-satunya hal yang meyakinkanku bahwa aku belum benar-benar menjadi mayat. Namun, rasa sakit itu pula yang memicu kepanikan purba di dalam dadaku. Paru-paruku mulai bekerja tidak beraturan. Aku mencoba menarik napas, namun yang masuk hanyalah aroma kapur barus yang mencekik dan debu-debu halus dari kayu yang baru dipaku. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pasir panas. Di balik kain kafan yang membungkus wajahku, aku bisa merasakan uap napasku sendiri kembali membasahi kulit wajahku, menciptakan sensasi lembab yang menjijikan. Syah! Brug! Tiba-tiba, peti itu diangkat. Tidak ada kelembutan dalam gerakan itu. Para pengangkat keranda, mungkin orang-orang bayaran Arfan atau saudara jauh yang tidak peduli, membawa petiku dengan kasar. Tubuhku yang kaku terguling sedikit ke samping, bahuku menghantam dinding peti dengan keras. Mereka tidak memperlakukanku seperti manusia yang sedang diantar ke peristirahatan terakhir. Mereka membawaku seperti barang rongsokan yang harus segera dibuang ke tempat sampah. Hati-hati, nanti tutupnya terbuka, bisik sebuah suara pria, itu Bimo, kakak ketigaku yang sedari tadi diam. Suaranya tidak mengandung kesedihan, hanya kecemasan teknis. Ia takut rahasia di dalam peti ini terungkap sebelum aku benar-benar terkunci di bawah 7 lapis bumi. Aku merasakan ayunan langkah mereka. Kiri, kanan, kiri, kanan. Setiap langkah adalah satu detak menuju kegelapan abadi. Aku bisa mendengar suara kerumunan pelayat di luar sana. Gumaman tahlil yang mereka lantunkan terdengar seperti ejekan di telingaku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat tauhid itu suci, namun keluar dari mulut mereka yang mengetahui kebenaran dan memilih diam, itu terdengar seperti mantra terkutuk. Mereka semua adalah antek-antek Arfan. Mereka dibayar untuk menutup mata, menutup telinga, dan hanya membuka mulut untuk makan di pesta kematianku nanti. Langkah kaki mereka kini menginjak rumput. Aku bisa merasakannya dari perubahan getaran. Udara di luar pasti segar. Mungkin ada angin sore yang sepoi-sepoi. Sementara di sini, aku mulai mengalami delusi karena kekurangan oksigen. Mataku yang terpejam mulai melihat kilatan cahaya merah dan hitam yang menari-nari. Rajah besi kuning di keningku mulai terasa panas. Bukan panas biasa,
tapi panas yang membakar, seolah-olah benda itu sedang menyedot sisa-sisa kewarasanku. Aku teringat cerita kakek tentang Aji Sirep dan penguncian Sukma. Arfan benar-benar menggunakan ilmu hitam untuk memastikan jiwaku tidak akan pernah bisa keluar dari liang lahat untuk menuntut balas. Ia ingin memenjarakanku dalam keabadian yang sunyi. Turunkan perlahan, perintah Arfan. Aku merasakan peti itu diletakkan di tanah. Lalu, suara gesekan tali tambang yang kasar beradu dengan kayu peti. Shred, shred. Inilah saatnya. Aku sedang diturunkan ke dalam lubang. Liang lahat yang dingin, gelap, dan sempit. Aisyah, maafkan kami. Suara Sarah terdengar lagi. Sangat dekat, mungkin dia sedang berjongkok di pinggir lubang. Ini yang terbaik untukmu. Di sana kau tidak akan merasa sakit lagi. Kau tidak akan menjadi beban bagi siapapun. Beban? Aku ingin mencabik mulutnya. Aku ingin keluar dan menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya menjadi beban di keluarga ini. Brooke. Dasar peti menghantam dasar liang lahat. Guncangannya begitu hebat hingga aku merasa organ dalam tubuhku bergeser. Sekarang, aku benar-benar berada di titik terendah dalam hidupku, secara harfiah. Aku mendengar suara papan kayu diletakkan di atas peti sebagai penutup tambahan. Lalu, suara pertama tanah yang dijatuhkan. Duh! Tanah itu menghantam kayu di atas wajahku. Duh! 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 Suaranya semakin cepat, semakin berat. Aku bisa merasakan beratnya tanah yang mulai menimbun, menekan peti kayu jati ini. Suara dunia luar mulai meredup, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Suara tahlil itu hilang. Suara tangis palsu Sarah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara detak jantungku yang melemah dan suara cacing-cacing yang mungkin sudah mengantre di luar sana, menungguku membusuk. Oksigen, tolong sedikit saja. Aku mencoba menggerakkan mulutku, mencoba merobek kapas yang menyumbat tenggorokanku. Namun, tubuhku tetaplah sebuah penjara daging yang beku. Keputusasaan mulai berubah menjadi kemarahan yang murni. Di tengah kegelapan total ini, aku menyadari satu hal. Tuhan tidak akan menolongku jika aku tetap menjadi Aisyah yang lemah. Jika Arfan menggunakan cara-cara kotor untuk menguburku, maka aku harus menjadi lebih kotor darinya untuk bangkit. Tiba-tiba, rasa lapar yang sangat hebat menyerang perutku. Bukan lapar biasa karena belum makan, tapi lapar yang bersifat spiritual, sebuah kekosongan yang menuntut untuk diisi. Pikiranku mulai melayang pada rasa daging, rasa darah. Di atas sana, aku tahu mereka sedang beranjak kembali ke Menshan. Mereka akan menyalakan lampu kristal, membuka botol-botol anggur terbaik ayah, dan tertawa sambil membagi-bagi hartaku. Mereka akan merayakan hari pertamaku di dalam tanah dengan pesta pora. Silakan berpesta, kakak-kakakku sayang, bisikku dalam hati, sementara air mata darah mulai merembes dari sudut mataku, membasahi kain kafan. Rayakanlah kematianku sepuas kalian. Karena setiap detik yang kuhabiskan di bawah tanah ini, aku sedang belajar cara untuk mematikan kalian dengan cara yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh langit maupun bumi. Aku mulai menggigit lidahku sendiri, merasakan anyir darah yang hangat memenuhi mulutku. Rasa sakitnya luar biasa, tapi itu memberiku kekuatan. Aku menelan darahku sendiri, melakukan perjamuan pertamaku di dalam kubur. 7 hari. Aku hanya butuh 7 hari. Kegelapan di dalam sini bukan sekadar absennya cahaya. Ini adalah kegelapan yang pekat, cair, dan seolah memiliki berat yang menekan bola mataku hingga terasa ingin meledak. Aku terbaring kaku, dibalut kain kafan yang kini mulai terasa lembab oleh embun tanah dan uap napasku yang tersengal. Tanah di atasku, 7 lapis bumi yang baru saja ditimbun, terasa seperti raksasa yang sedang menginjak dadaku. Aku menunggu. Dalam tradisi keluargaku yang religius namun berselimut mistis, malam pertama seharusnya diisi dengan gema surat Yasin. Aku membayangkan para pelayat duduk melingkari nisan daruratku, melantunkan ayat-ayat suci yang diharapkan bisa menerangi jalanku di alam barzah. Aku menunggu suara murotal yang tenang, atau setidaknya isak tangis yang tulus dari para asisten rumah tangga yang dulu kusayangi. Namun, yang kudengar justru sesuatu yang merobek kewarasanku. Jeduk, jeduk, jeduk. Bukan suara pengajian. Itu adalah dentum bass dari musik jazz kontemporer.
Suaranya tidak teredam sempurna oleh tanah, seolah ada lubang kecil yang menyalurkan setiap frekuensi suara itu langsung ke liang telingaku. Aku memutar mataku yang tersembunyi di balik kain kafan, mencari sumber suara. Di sudut kanan atas peti, dekat dengan kepalaku, aku merasakan getaran yang berbeda. Ada sebuah pipa PVC kecil, mungkin hanya berdiameter 2 cm, yang disusupkan di antara celah kayu peti dan menembus hingga ke permukaan tanah. Pipa itu bukan untuk memberiku oksigen agar aku selamat. Pipa itu adalah kabel telepon menuju neraka yang mereka ciptakan. Arfan ingin aku mendengar semuanya. Dia ingin aku menikmati setiap detik pesta keberhasilan mereka menyingkirkanku. Mari kita bersulang. Suara Arfan terdengar jernih melalui pipa itu, bergema di dalam peti yang sempit ini. Suara gelas kristal yang beradu, ting, terasa seperti denting pedang yang menyayat gendang telingaku. Untuk kebebasan kita. Suara Sarah menyusul, melengking riang. Tidak ada lagi sisa-sisa isak tangis yang tadi ia pamerkan di pemakaman. Suaranya kini penuh kemenangan, dibasahi oleh alkohol mahal yang pasti ia tuangkan dari koleksi pribadi ayah. Dan untuk rumah ini, yang akhirnya bersih dari bau obat-obatan dan kursi roda sialan itu. Aku menggertakkan gigi. Rasa sakit dari lidahku yang tergigit di bab sebelumnya kembali berdenyut, mengalirkan rasa anyir darah ke tenggorokanku. Aku menelan ludah yang bercampur darah itu dengan susah payah. Jangan terlalu keras suaranya. Itu suara Bimo, si pengecut. Bagaimana kalau tetangga curiga? Kita baru saja menguburkannya 2 jam yang lalu. Tetangga tahu kita sedang merayakan hidup Aisyah. Bimo. Arfan tertawa. Tawa yang dalam dan jahat. Bukankah itu yang kukatakan pada mereka? Bahwa Aisyah ingin kita berpesta daripada meratap? Lagi pula, siapa yang akan berani datang ke sini? Mereka terlalu takut dengan reputasi, angker, pemakaman keluarga ini. Lalu, suara musik itu meninggi. Lagu, What a Wonderful World, versi remix mengalun, memekakan telinga di tengah kesunyian kubur yang mencekam. Aku bisa membayangkan mereka berdansa di ruang tengah menshan, tepat beberapa meter di atas kepalaku. Aku bisa membayangkan kaki-kaki mereka yang terbungkus sepatu bermerek menghentak-hentak lantai marmer, sementara di bawah sini, aku hanya ditemani oleh tanah yang dingin dan ulat-ulat yang mulai mencium aroma kematian palsuku. Duk, duk, duk. Seseorang melompat-lompat tepat di atas area liang lahatku. Tanah berguncang. Debu-debu halus jatuh dari sela-sela kayu peti, mengotori kain kafanku yang putih. Dengar itu, Aisyah. Arfan berteriak di dekat lubang pipa di atas sana. Suaranya kini penuh kebencian yang murni. Kau sedang membusuk di sana, sementara aku sedang mencicipi steak wagyu yang paling mahal. Kau tahu apa yang paling lucu? Aku menggunakan kartu kreditmu untuk membayar semua ini. Terima kasih, adikku yang malang. Aku mencoba berteriak, namun kapas di mulutku dan kelumpuhan ini membuatku hanya bisa mengeluarkan suara lenguhan lemah. NGGGGH, NGGGGH, yang bahkan tidak bisa keluar dari peti ini. Air mataku mengalir deras, membasahi kain kafan hingga transparan, memperlihatkan wajahku yang mulai pucat pasi. Tiba-tiba, rasa panas dari rajah besi kuning di keningku berdenyut hebat. Panas, sangat panas. Benda itu seolah-olah mulai menyatu dengan kulit keningku, membakar hingga ke tulang. Di dalam kegelapan itu, aku mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang merayap di dinding peti. Bukan bayangan manusia, melainkan gumpalan kegelapan yang lebih pekat dari malam. Mereka tidak memiliki wajah, hanya lubang-lubang kosong yang memancarkan aura kuno dan lapar. Kau ingin mereka mati? Sebuah bisikan tanpa suara bergema di dalam kepalaku. Suara itu bukan bahasa manusia. Itu adalah getaran frekuensi rendah yang membuat dadaku bergetar hebat. Aku terdiam. Jantungku berpacu liar. Siapa itu? Kami adalah yang kau injak. Kami adalah yang menghuni tanah terlarang ini jauh sebelum kakekmu memasang tumbal. Darahmu darah penuh dendam itu, rasanya sangat manis. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan licin merayap di luar peti. Seolah-olah ribuan cacing sedang bergesekan dengan kayu jati itu. Di atas sana, pesta masih berlangsung. Suara tawa Sarah semakin histeris. Aku mendengar suara botol pecah,
Mungkin mereka sudah mulai mabuk berat. Kebejatan mereka tidak mengenal batas. Mereka benar-benar mengubah malam kematianku menjadi karnaval dosa. Makanlah diri sendiri, Aisyah. Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang. Tukarkan kemanusiaanmu dengan keabadian kami. Jangan biarkan mereka menang. Biarkan kami masuk melalui luka di jiwamu. Logikaku mencoba berontak. Sebagai seorang muslimah, aku tahu ini adalah godaan setan yang paling nyata. Aku mencoba merapalkan doa-doa yang kuhafal. Ayatul Kursi, Al-Falah. Namun, setiap kali aku mencoba melafalkannya dalam hati, lidahku yang terluka terasa seperti disiram air keras. Mantra Sengkolo yang ditanam Arfan benar-benar mengunci aksesku pada cahaya. Aku terperangkap. Di atas ada iblis-iblis berwajah manusia yang sedang berpesta, dan di sekelilingku ada iblis-iblis purba yang menanti kontrak darah. Kelaparan yang tadi hanya sekadar gangguan, kini bermutasi menjadi monster di dalam perutku. Perutku melilit, seolah-olah organ-organku sedang saling memakan satu sama lain. Aku mulai merasa sangat lapar. Bukan lapar akan nasi atau air, tapi lapar akan hidup. Aku menggerakkan kepalaku sedikit, sebuah gerakan yang seharusnya mustahil bagi orang lumpuh. Kekuatan gelap itu mulai memberi sarafku stimulasi palsu. Aku mengarahkan mulutku yang terbungkus kafan ke arah jariku sendiri yang kaku. Tak, suara paku di atas kembali bergetar karena hentakan musik. Aku tidak peduli lagi. Jika Tuhan membiarkan aku dikubur hidup-hidup sementara para pendusta itu berpesta, maka aku akan mencari perlindungan di tempat lain. Aku mulai menggigit kain kafan di jari telunjukku. Perlahan, aku merobek kain itu dengan gigiku hingga kulit jariku terekspos. Dingin dan berbau tanah. Di atas sana, Arfan tertawa lagi. Aisyah, kau dengar lagu ini? Ini lagu favoritmu, bukan? Sayang sekali kau tidak bisa berdansa. Aku memejamkan mata. Dengan satu hentakan penuh dendam, aku menggigit ujung jari telunjukku sendiri. Krak. Bunyi tulang yang patah terdengar begitu merdu di tengah dentum musik jazz itu. Darah segar yang kental dan panas memenuhi mulutku. Dan anehnya, aku tidak merasa sakit. Aku merasa berdaya. Makan lagi, makan lebih banyak. Malam pertama di dalam kubur, dan aku baru saja memulai perjamuan gelapku. Di atas sana mereka berpesta dengan harta, di bawah sini aku berpesta dengan dagingku sendiri. Tunggu saja, kakak. Pesta kalian hanya akan bertahan 7 hari. Pesta dariku akan berlangsung selamanya di neraka. Hari ketiga. Waktu telah kehilangan maknanya di dalam kotak jati ini. Keheningan di bawah tanah ini terasa seperti cairan kental yang menyumbat pori-poriku. Di atas sana, pesta mungkin masih berlanjut, atau mungkin mereka sudah tertidur di atas kasur sutra, bermimpi tentang tumpukan uang yang mereka curi dariku. Namun di sini, di bawah tekanan jutaan butir tanah, aku sedang dikuliti oleh rasa haus yang tak terbayangkan. Tenggorokanku terasa seperti padang pasir yang terbakar. Setiap kali aku mencoba menelan ludah, yang ada hanyalah gesekan kering yang menyiksa, seolah-olah aku sedang menelan serpihan kaca. Lapar. Kata itu bukan lagi sekadar sinyal biologis. Ia telah bermutasi menjadi monster lapar yang memiliki taring, mencabik-cabik dinding lambungku dari dalam. Ya Allah, jika ini adalah azab mu. Bisik batin kakuku, mencoba mencari sisa-sisa iman. Namun, kalimat itu terputus. Raja besi kuning di keningku berdenyut, mengirimkan kilatan rasa sakit yang menghapus setiap bait doa. Allah tidak mendengarmu di sini, Aisyah. Suara parau itu kembali merayap di dinding peti. Tanah ini adalah milik kami. Langit terlalu jauh untuk menjangkaumu. Kau hanya punya dirimu sendiri dan dagingmu yang masih segar. Aku meronta. Saraf-saraf yang sebelumnya lumpuh kini mulai berdenyut liar karena pengaruh kekuatan hitam yang merembes dari tanah. Aku bisa menggerakkan lenganku sekarang. Gerakannya patah-patah, kaku, disertai bunyi krek-krek dari sendi yang lama tidak digerakkan. Kain kafan yang membungkus lenganku bergesekan dengan kayu. Suaranya seperti bisikan iblis yang lapar. Aku mengangkat tangan kananku menuju wajah yang masih terbungkus kain. Napasku memburu, uapnya panas dan berbau busuk,
bau kematian yang mulai menjalar dari organ dalamku yang kelaparan. Dengan satu gerakan brutal, aku menggunakan gigi-gigiku untuk merobek paksa kain kafan yang menutupi area mulut. Seret! Serat kain itu tersangkut di gigiku, memberikan rasa pahit kimiawi dari kapur barus. Akhirnya, mulutku bebas. Namun, kebebasan itu hanya mengundang bencana yang lebih besar. Aku menatap, lewat mata batin yang kini berwarna merah, jari telunjukku yang pucat dan keriput. Lalu, dorongan itu datang. Sebuah nafsu amarah yang purba, yang lebih kuat dari rasa takut akan neraka. Aku memasukkan ujung jari itu ke dalam mulutku. Rasanya dingin, asin karena keringat, dan berbau tanah. Makan, Aisyah, makan agar kau kuat untuk membunuh, bisik suara dari bawah peti. Aku mengatupkan rahangku. Krak! Bunyi itu begitu nyaring di dalam peti yang kedap. Itu adalah bunyi kuku dan sendi pertama jariku yang remuk di antara gerahamku. Rasa sakit yang luar biasa meledak, sebuah percikan api elektrik yang menjalar ke seluruh sistem sarafku. Air mata darah mengucur deras, namun di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Cairan, darah hangat, kental, dan anyir mulai memenuhi rongga mulutku. Bagiku yang sedang sekarat karena haus, darah itu terasa seperti nektar dari surga yang paling terlarang. Aku tidak memuntahkannya. Aku justru menghisapnya dengan rakus. Aku mengunyah dagingku sendiri dengan beringas, merasakan tekstur otot yang kenyal dan urat yang liat di antara gigiku. Krak, krak. Aku terus mengunyah hingga aku mencapai tulang. Aku tidak berhenti. Aku menghancurkan tulang itu hingga menjadi serpihan-serpihan tajam, menghisap sumsum di dalamnya yang terasa gurih dan amis. Setiap kunyahan memberikan sensasi kenikmatan gila yang membakar kewarasanku. Rasa sakit yang tadi menyiksa kini berubah menjadi gelombang endorfin yang memabukkan. Aku tertawa. Suara tawaku terdengar seperti parutan logam, serak dan tidak lagi menyerupai suara manusia. Enak. Bisikku. Lidahku kini berlumuran darah hitam. Ternyata aku sangat enak. Aku beralih ke jari tengah, lalu jari manis. Aku memakan jariku sendiri satu persatu seolah-olah itu adalah hidangan pesta yang disajikan di atas sana. Di setiap kunyahan, aku membayangkan wajah Arfan. Di setiap patahan tulang, aku membayangkan leher Sarah yang retak di tanganku. Aku tidak lagi memakan daging untuk bertahan hidup. Aku memakan kemanusiaanku sendiri agar iblis di bawah tanah ini punya ruang untuk bersemayam. Tiba-tiba, peti ini bergetar hebat. Bukan karena suara musik di atas, tapi karena sesuatu yang besar sedang menggeliat di bawah liang lahatku. Rajah di keningku memancarkan cahaya merah yang menembus kain kafan. Aku merasakan kekuatan itu mengalir masuk melalui luka-luka di tanganku, menyatu dengan darahku, menggantikan aliran kehidupan yang suci dengan cairan hitam yang abadi. Kau telah memulai perjamuanmu, Tuan Putri. Entitas itu tertawa. Suaranya kini menyatu dengan detak jantungku. 3 jari untuk kekuatan, 3 jari untuk umur panjang, dan jantungmu untuk dendam yang takkan padam. Aku menatap tanganku yang kini hancur, menyisakan tulang-tulang yang mencuat dan daging yang tercabik-cabik. Aku tidak merasa ngeri. Aku justru merasa lengkap. Di atas sana, aku mendengar suara Sarah tertawa melengking, disusul suara pecahan kaca. Mereka sedang mabuk, sedang merayakan kekayaan yang mereka pikir milik mereka selamanya. Mereka tidak tahu bahwa di bawah kaki mereka, adik yang mereka anggap beban telah berubah menjadi sesuatu yang akan menghantui setiap embusan napas mereka. Aku mulai menjilati sisa darah di telapak tanganku dengan lidahku yang kini bercabang 2, sebuah efek samping dari kontrak gelap ini. Berpestalah, kakak-kakakku sayang, ucapku, suaraku kini bergetar dengan frekuensi yang bisa membuat kaca pecah. Makanlah makanan enak itu selagi kalian bisa. Karena di hari ke-7, aku yang akan menentukan menu utamanya. Aku tidak lagi takut pada kegelapan. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Malam ketiga berakhir dengan aku yang meringkuk di dalam peti, memeluk tubuhku sendiri yang mulai membusuk namun bertenaga, sementara mulutku terus mengunyah sisa-sisa tulang jariku dengan irama yang tenang dan mengerikan. Krak, krak, krak. Sebuah simfoni kematian yang sedang menunggu konduktornya bangkit. Darah yang mengalir dari sisa-sisa jemariku bukan lagi berwarna merah segar yang melambangkan kehidupan,
Ia telah berubah menjadi cairan kental kehitaman yang berbau belerang dan besi berkarat. Cairan itu merembes melalui celah kayu jati peti yang mulai melapuk oleh lembabnya tanah, menetes satu demi satu ke permukaan bumi purba yang haus di bawah sana. Setiap tetesnya adalah undangan bagi mereka yang telah lama menunggu di balik tirai alam barzah yang terdistorsi. Tiba-tiba, ruang sempit di dalam peti ini meluas secara gaib. Dinding-dinding kayu itu seolah menjauh, menciptakan kekosongan tak berujung yang dipenuhi kabut biru keabu-abuan yang dinginnya melampaui es kutub. Di tengah kesunyian yang memekakan telinga, aku merasakan kehadiran dua entitas yang luar biasa besar. Mereka tidak datang dengan langkah kaki, melainkan mewujud dari kegelapan itu sendiri. Di mata batinku yang sudah pecah oleh kegilaan, aku mengenali mereka sebagai sosok yang sering disebut dalam kitab-kitab suci sebagai penjaga liang lahat, namun rupa mereka jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah dibayangkan manusia. Mereka adalah Munkar dan Nankir dalam wujud yang paling primitif dan bengis. Tubuh mereka menjulang setinggi gunung, kulit mereka berwarna biru legam seperti mayat yang tenggelam berabad-abad, dan mata mereka bukanlah mata, melainkan dua lubang api berwarna biru kehijauan yang memancarkan aura penghakiman yang dingin. Men Rab buka. Suara itu menghantam sukmaku seperti godam raksasa. Itu bukan suara yang keluar dari mulut, melainkan getaran kosmik yang merontokkan setiap sendi di tubuhku. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan itu seharusnya ku jawab dengan penuh takwa, namun mulutku yang berlumuran darah sendiri hanya bisa menyeringai. Tuhan seolah terasa sangat jauh dari kedalaman 7 lapis bumi ini, sementara iblis-iblis ini terasa begitu dekat, begitu nyata, dan begitu memahami rasa hausku akan dendam. Di tangan mereka, tergenggam gada perak yang bergerigi, memancarkan percikan listrik statis yang membakar udara. Tuhanku adalah dendam, teriakku dalam batin yang terbakar. Dan agamaku adalah penderitaan kakak-kakakku. Dua sosok raksasa itu membungkuk. Wajah mereka yang tanpa hidung dan hanya memiliki celah mulut yang dijahit kawat berduri kini berada tepat di depan wajahku. Bau busuk dari nafas mereka seperti ribuan bangkai yang membusuk secara bersamaan. Mereka tidak menghajarku dengan gada tersebut, melainkan menatapku dengan tatapan yang menguliti setiap lapisan kemanusiaanku. Aku merasakan rajah besi kuning di keningku memanas hingga ke titik didih, seolah ingin meledakkan tengkorakku. Entitas itu tidak datang untuk mengadili imanku. Mereka datang untuk menagih tumbal atas kekuatan yang kuminta melalui darah pengkhianatan ini. Kau menginginkan kebangkitan yang tidak diizinkan oleh langit. Suara Nankir terdengar seperti gesekan batu nisan yang ditarik di atas aspal. Kau ingin menukar jalan pulangmu keharibaannya dengan jalan menuju kerak neraka dunia. Aku ingin mereka hancur. Raungku. Aku tidak lagi peduli pada surga. Aku tidak lagi takut pada neraka. Yang kuinginkan hanyalah melihat Arfan memohon kematian saat aku mencabik-cabik harga dirinya. Yang kuinginkan hanyalah melihat Sarah memakan lidahnya sendiri sebagaimana aku memakan jariku. Sosok itu memberikan sebuah pilihan yang mustahil. Mereka meminta bayaran yang paling mahal, jantungku. Bukan sekadar jantung secara fisik, tapi inti dari kemanusiaanku, kasih sayangku, dan sisa-sisa jiwaku yang pernah mengenal cinta. Jika aku menyerahkannya, aku tidak akan lagi menjadi manusia, tidak pula menjadi hantu biasa. Aku akan menjadi kutukan yang berjalan, sebuah anomali yang ditolak bumi namun tak bisa disentuh langit. Tanpa ragu, aku menggerakkan tanganku yang kini memiliki kuku hitam sepanjang belati. Kekuatan gelap yang merasukiku membuat sarafku yang lumpuh mampu bergerak dengan presisi yang brutal. Aku merobek kain kafan di bagian dadaku dengan satu sentakan. Kulit dadaku yang pucat terekspos di bawah cahaya biru api mata sang penjaga. Aku bisa merasakan detak jantungku di balik tulang rusuk, duk, 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 lemah, namun masih penuh dengan kehidupan yang sia-sia. Dengan jeritan yang memecah dimensi kesunyian itu, aku menghujamkan kuku-kukuku ke ulu hati. Srak! Bunyi kulit yang terkoyak terdengar begitu renyah. Rasa sakitnya melampaui deskripsi manusia. Seolah-olah seluruh saraf di tubuhku ditarik paksa keluar melalui lubang di dadaku. Namun, aku tidak berhenti. Aku memasukkan jari-jariku yang telah hancur ke dalam rongga dada, merasakan hangatnya darah yang menyembur keluar membasahi wajahku. Aku meraba tulang rusukku, dan dengan kekuatan yang diberikan oleh para penjaga gelap itu, aku mematahkan tulang dadaku sendiri. Krak!
Krak! Suara patahan tulang itu terdengar seperti musik yang indah bagi kedua raksasa di hadapanku. Darah hitam mulai memancar, menggenangi dasar peti yang kini telah berubah menjadi altar pengorbanan. Aku menjerit, namun suara itu berubah menjadi geraman binatang buas. Aku mencengkeram jantungku yang masih berdenyut kencang, memutus urat-urat yang mengikatnya dengan satu tarikan maut. Aku mengangkat jantung itu tinggi-tinggi dengan tangan yang berlumuran cairan hitam kental. Jantung itu bergetar hebat di telapak tanganku, memancarkan sisa-sisa cahaya kemanusiaanku yang terakhir sebelum perlahan meredup dan menjadi hitam legam seperti arang yang membara. Aku menyerahkannya kepada sosok Munkar yang membuka telapak tangan raksasanya. Saat jantung itu berpindah tangan, seluruh cahaya di dunia ini seolah padam. Maka jadilah. Bisik mereka serempak. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak. Aku terlempar kembali ke dalam kegelapan peti jati yang sempit. Namun, ada yang berbeda. Aku tidak lagi merasa lapar. Aku tidak lagi merasa haus. Aku tidak lagi merasakan dinginnya tanah. Di tempat jantungku dulu berada, kini hanya ada lubang hitam yang menghisap segala bentuk emosi kecuali amarah. Napasku berhenti, namun aku tetap terjaga. Paru-paruku tak lagi butuh udara, karena kini aku bernafas dengan energi kebencian yang merembes dari tanah terkutuk ini. Di atas sana, pesta masih berlanjut. Aku bisa mendengarnya melalui pipa udara sialan itu. Suara tawa Arfan kini terdengar sangat dekat, seolah-olah ia sedang berjongkok tepat di atas nisan. Sudah hari kelima, Aisyah. Suaranya terdengar lewat pipa, diikuti suara ludah yang jatuh menetes ke arahku. Kau pasti sudah membusuk dengan cantik di sana. Kau tahu, kami baru saja menjual rumah peristirahatanmu di puncak. Uangnya sangat banyak. Cukup untuk membuat pesta ini berlangsung 7 hari 7 malam tanpa henti. Aku menyeringai di dalam kegelapan. Gigi-gigiku kini terasa lebih tajam, dan lidahku yang bercabang menjilat darah hitam yang masih tersisa di bibirku. Tunggu, Arfan, bisikku, dan suaraku kini bergetar di dalam tanah, menciptakan gempa kecil yang membuat gelas-gelas di atas sana bergetar. Pesta kalian hampir usai. Dan di hari ketujuh nanti, aku akan menunjukkan padamu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian, yaitu kepulanganku. Raja di keningku kini telah menyatu sempurna dengan tulang tengkorakku, bukan lagi sebagai pengunci, melainkan sebagai sumber kekuatan kejawen kuno yang telah diputarbalikkan menjadi ilmu hitam paling murni. Aku mulai mencakar dinding peti dengan kuku-kuku baruku. Kayu jati yang keras itu terasa seperti kertas di bawah cengkeramanku. 1 hari lagi untuk memulihkan wujudku. 1 hari lagi untuk mengumpulkan semua dendam yang terserak di tanah pemakaman ini. Dan saat fajar hari ketujuh menyingsing, liang lahat ini tidak akan lagi mampu menahan apa yang telah mereka ciptakan. Aku adalah Aisyah, beban yang mereka buang, dan aku kembali untuk menagih setiap tetes darah yang mereka tumpahkan dalam pesta pora mereka. Memasuki hari kelima, kemanusiaanku telah menguap bersama bau busuk yang memenuhi ruang sempit ini. Namun, pembusukan ini aneh. Ia tidak membuatku hancur, melainkan membangun kembali sesuatu yang baru di atas reruntuhan raga lamaku. Di tempat jantungku yang kini telah berpindah tangan ke penguasa gelap, tumbuh sebuah gumpalan energi hitam yang berdenyut dingin, memompa cairan serupa aspal ke seluruh pembuluh darahku. Aku merasakan gatal yang luar biasa di seluruh kulit kepalaku. Rasanya seolah ribuan ulat tanah sedang menggali jalan keluar dari pori-poriku secara bersamaan. Aku mengerang, dan suara yang keluar adalah parutan logam yang mengerikan. Rambutku mulai tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Aku bisa merasakan helai-helainya memanjang, tebal, kasar, dan berminyak, memenuhi setiap celah kosong di dalam peti ini. Rambut itu melilit leherku, masuk ke sela-sela jemariku yang hancur, dan menyumbat pipa udara yang dipasang Arfan. Aku tidak lagi butuh udara mereka. Aku bernapas melalui dendam yang merembes dari tanah. Rasa sakit metamorfosis ini sangatlah murni. Aku mendengar suara tulang-tulangku yang sebelumnya patah dan lumpuh mulai menyambung kembali dengan posisi yang salah. Crack-prak. Sendi-sendiku berputar, memanjang, dan mengeras. Kulitku yang semula seputih porselen kini berubah warna menjadi abu-abu kebiruan. Teksturnya menjadi liat dan dingin seperti kulit ular purba. Tidak ada lagi rasa hangat.
Tidak ada lagi aliran darah manusia. Aku telah menjadi mayat yang menolak untuk diam. Lalu, tibalah giliran jemariku. Sisa-sisa jari yang kumakan sendiri di hari ketiga mulai menumbuhkan sesuatu yang baru. Dari balik daging yang koyak, muncul kuku-kuku hitam mengkilap, panjang dan setajam silet bedah. Aku bisa merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke ujung-ujung jariku. Aku bukan lagi Aisyah yang lemah yang bisa mereka dorong dari tangga. Aku adalah predator yang sedang mengerami amarah di dalam rahim bumi. Kriat serak-serak. Aku mulai menggaruk dinding peti jati itu. Suaranya begitu memilukan, sebuah nada diskordan yang akan membuat siapapun yang mendengarnya ingin mencopot telinga mereka sendiri. Kayu jati setebal 5 cm yang dipaku dengan paku-paku baja itu mulai menyerah. Setiap kali kuku hitamku mencakar, serpihan kayu jati terkelupas, hancur menjadi debu di bawah kekuatanku. Sedikit lagi. Bisikku, dan lidahku yang kini bercabang dua menjilat dinding kayu yang mulai berlubang. Hari ke-6 adalah simfoni penghancuran. Aku menghabiskan seluruh waktu dalam kegelapan total itu untuk mencabik-cabik penjara kayuku. Aku tidak menggunakan tangan saja. Aku menggunakan gigiku yang kini runcing dan berderet ganda untuk menggigit kayu jati itu hingga hancur. Aku memakan serpihan kayu itu, membiarkannya melukai kerongkonganku agar rasa sakitnya terus membakar api di dalam dadaku. Di atas sana, pesta mereka telah mencapai puncaknya. Aku bisa mendengar dentuman musik yang lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Suara tawa Arfan terdengar sangat melengking, bercampur dengan suara botol-botol minuman yang pecah. Mereka sedang mabuk kemenangan. Mereka pikir tanah ini sudah cukup berat untuk menahanku. Mereka pikir doa-doa palsu dan raja pengunci itu telah mengikatku selamanya. Krek! Sebuah retakan besar muncul di bagian tengah peti. Aku mendorongnya dengan punggungku yang kini memiliki tonjolan tulang belakang yang tajam. Kekuatan yang kuterima dari perjanjian dengan penjaga kubur membuatku mampu mengangkat beban tanah yang menindihku. Aku merasakan tanah mulai merembes masuk melalui retakan kayu, membasahi wajahku, masuk ke dalam mulutku. Bau tanah kuburan ini terasa sangat manis, lebih nikmat dari hidangan manapun yang pernah kusantap saat masih menjadi manusia. Aku mulai merangkak di antara reruntuhan kayu jati yang telah kuhancurkan menjadi kepingan tak berarti. Rambutku yang kini sepanjang 3 meter melilit tubuhku bagaikan jubah kematian. Kuku-kukuku terus mencakar ke atas, menembus lapisan tanah yang padat. Setiap inci tanah yang kugali adalah satu langkah menuju leher mereka. Aku bisa merasakan getaran dari langkah kaki mereka di atas sana. Mereka sedang berdansa tepat di atas kepalaku. Oh! Silakan. Menarilah. Berpestalah dengan harta yang kau ambil dari mayatku. Karena saat fajar menyingsing besok, di hari ke-7, aku tidak akan datang sebagai hantu yang menakut-nakuti lewat mimpi. Aku akan datang secara fisik. Aku akan datang dengan wujud yang kalian ciptakan sendiri dari kegelapan hati kalian. Aku akan datang untuk memastikan bahwa pesta ini tidak akan pernah berakhir bagi kalian. Karena di neraka yang kubawa dari bawah sini, musiknya adalah jeritan kalian, dan minumannya adalah darah kalian sendiri. Satu cengkeraman lagi. Satu galian lagi. Aku bisa merasakan akar rumput di ujung jari-jariku. Cahaya bulan mulai merembes tipis melalui celah tanah yang kugali. Besok adalah hari ke-7. Dan hari ke-7 adalah milikku. Malam ke-7. Puncak dari sandiwara agung yang mereka susun dengan sangat rapi. Di atas sana, di ruang tamu mensyah yang megah, suara dengung tahlil terdengar bersahut-sahutan. Puluhan pelayat berbaju putih duduk bersila, melantunkan ayat-ayat suci dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar khusyuk. Namun, di telingaku, suara itu hanyalah kebisingan yang menjijikan, seperti suara lalat hijau yang mengerubungi bangkai. Mereka tidak mendoakanku. Mereka sedang mengubur kejahatan saudara-saudaraku di bawah tumpukan nasi kotak dan amplop sedekah. Aku bisa merasakannya. Tekanan tanah di atasku mulai melonggar. Akar-akar rumput yang tadi kucengkeram kini menyerah. Dengan satu dorongan dari otot-otot baruku yang liat dan kaku, jemari hitamku menembus permukaan bumi. Srak! Ujung kuku siletku menyentuh udara malam yang dingin. Bau kembang setaman yang ditaburkan di atas nisan daruratku tercium sangat tajam,
Namun bau itu kalah telak oleh bau busuk yang menguap dari tubuhku sendiri. Aku merangkak keluar dari lubang itu, tepat di bawah balkon ruang utama yang terhubung langsung dengan taman belakang. Aku menyeret tubuhku di atas rumput Jepang yang basah oleh embun. Kain kafanku sudah tidak lagi berwarna putih. Ia telah menjadi kain compang-camping yang menyatu dengan lumpur hitam dan bercak darah kering yang sudah menghitam. Setiap gerakanku diikuti oleh suara krek-krek dari sendi-sendi yang tidak lagi memerlukan pelumas manusia. Langkahku berat menuju pintu kaca besar yang terbuka lebar. Aku berdiri di sana, di ambang pintu, menjadi bayangan yang akan menghancurkan kewarasan mereka selamanya. Lantunan doa itu tiba-tiba melambat. Satu persatu suara mulai menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Bau busuk yang kubawa masuk lebih cepat dari kehadiranku. Bau perpaduan antara tanah kuburan, daging yang mulai membusuk, dan nanah yang merembes dari setiap pori-poriku. Aku melangkah masuk ke tengah ruang tamu. Semua mata tertuju padaku. Lilin-lilin di atas meja bergetar. Apinya mengecil seolah takut pada kegelapan yang kupancarkan. Wajahku. Aku tidak perlu cermin untuk tahu betapa mengerikannya aku sekarang. Kapas yang mereka jejalkan 7 hari lalu masih menyumbat lubang hidung dan telingaku. Namun kini kapas itu sudah tidak lagi putih. Kapas itu membengkak, berwarna kuning kehijauan karena penuh dengan nanah yang terus menetes ke bibirku. Setiap kali aku menggerakkan rahang, suara remuk terdengar. Mulutku penuh dengan tanah basah yang liat. Dan di sela-sela gumpalan tanah itu, puluhan cacing tanah, yang panjang, hitam kemerahan, dan masih hidup, menggeliat keluar masuk dari rongga mulutku. Mereka merayap di atas lidahku yang bercabang, jatuh ke lantai marmer yang bersih dengan suara pluk-pluk, yang pelan namun terdengar nyata di tengah kesunyian. Aisyah. Suara itu datang dari Arfan. Ia duduk paling depan, mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam. Wajahnya yang tadi terlihat tenang kini pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit. Ironisnya, mayat yang sebenarnya sedang berdiri di depannya. Jeritan pertama pecah dari seorang wanita di barisan belakang. Lalu, dalam hitungan detik, kehusyukan tahlilan itu berubah menjadi kekacauan murni. Para pelayat lari berhamburan, saling injak, menabrak meja-meja hidangan hingga piring-piring porselen pecah berantakan di lantai. Mereka tidak lagi peduli pada pahala atau doa. Mereka hanya ingin lari dari sosok yang seharusnya sudah membusuk di bawah 7 lapis tanah. Hanya dalam sekejap, ruang tamu itu kosong. Hanya tersisa 3 orang yang mematung, seolah-olah kaki mereka telah dipaku ke lantai oleh rasa takut yang luar biasa. Arfan, Sarah, dan Bimo. Ini tidak mungkin, kau sudah mati. Aku sendiri yang memaku petimu. Sarah menjerit, suaranya melengking tinggi hingga pecah. Ia mundur perlahan hingga punggungnya membentur lemari kaca. Tangannya menutupi mulutnya sendiri seolah takut cacing-cacing dari mulutku akan melompat ke arahnya. Aku menatap mereka satu persatu. Mataku yang tanpa jantung ini tidak lagi memiliki empati. Aku bisa melihat aliran darah di leher mereka, denyut nadi yang cepat karena ketakutan. Baunya sangat menggoda. Aku mengangkat tanganku yang hancur. Jari-jari tanpa ujung yang kini berganti kuku hitam sepanjang belati. Aku mencoba bicara, namun tanah di dalam mulutku menghalangi kata-kataku. Yang keluar hanyalah suara geraman yang dalam, diikuti oleh 2 ekor cacing panjang yang jatuh dari bibirku dan menggeliat di atas kain kafanku yang terbuka di bagian dada, memperlihatkan lubang hitam tempat jantungku seharusnya berada. Arfan. Suaraku terdengar seperti suara dari dasar sumur tua yang kering. Arfan gemetar hebat. Ia mencoba meraba saku bajunya, mungkin mencari jimat atau rajah yang ia pikir bisa mengusirku. Pergi. Pergi kau setan. Aku sudah memberikan sesajen. Aku sudah mengunci liang lahatmu dengan besi kuning. Aku menyeringai, sebuah gerakan yang membuat kulit pipiku yang mulai membusuk sobek sedikit, mengeluarkan cairan keruh yang berbau amis. Besi kuningmu tidak cukup kuat untuk menahan rasa lapar ini, Kak? Ucapku dengan susah payah, memuntahkan segumpal tanah hitam ke lantai marmer. Bimo, si pengecut, jatuh terduduk di lantai sambil menangis sesenggukan. Maafkan aku, Aisyah, ini ide Arfan. Kami hanya butuh uang itu. Tolong, jangan bunuh aku. Aku melangkah maju.
Setiap langkahku meninggalkan jejak lumpur hitam dan nanah. Rambutku yang sepanjang 3 meter mulai merayap di lantai seperti ular-ular hitam yang lapar, mengepung mereka dari segala arah. Rambut itu bergerak secara mandiri, ujung-ujungnya yang kasar mulai membelit kaki kursi dan kaki mereka. Pesta ini belum berakhir, bisikku, dan getaran suaraku membuat lampu kristal di langit-langit beradu dengan nyaring. Kalian merayakan kematianku dengan hidangan mewah. Sekarang, biarkan aku yang menyajikan hidangan penutupnya. Aku mengambil jarum perak besar yang tadi sempat kuselipkan di sela-sela kain kafanku saat aku baru bangkit dari tanah. Jarum itu berkilat tertimpa cahaya lampu yang redup. Aku tidak akan membunuh mereka dengan cepat. Itu terlalu baik bagi mereka. Aku akan memberikan mereka pengalaman, dikurung dalam bisu, yang pernah kualami. Aku akan menjahit setiap dusta yang pernah keluar dari mulut mereka. Rambutku tiba-tiba melesat, membelit leher Arvan dan Sarah, mengangkat mereka sedikit dari lantai. Mereka meronta, mencengkeram leher mereka sendiri saat helai-helai rambutku yang berminyak mulai menyumbat pernapasan mereka. Jangan berteriak, bisikku sambil mendekatkan wajahku yang penuh nanah ke arah Sarah. Suara kalian hanya akan merusak alunan tahlil yang akan kumulai sekarang. Malam ini bukan lagi malam tahlilan. Malam ini adalah awal dari upacara pemanenan yang sesungguhnya. Dan aku, Aisyah, adalah sang penghulu maut yang telah kembali dari pelukan tanah. Brak! Pintu-pintu jati besar dimension ini berdentum menutup secara bersamaan, seolah-olah ditarik oleh tangan-tangan gaib yang tak kasat mata. Suara kunci yang berputar secara otomatis menciptakan nada final yang dingin. Tidak akan ada yang keluar, dan tidak akan ada Tuhan yang masuk ke rumah ini malam ini. Aku melayang, atau mungkin merangkak, aku tak lagi peduli pada gravitasi, di atas lantai marmer yang kini mulai menghitam karena jejak nanah dari tubuhku. Rambutku, helai-helai hitam yang panjang dan berminyak, mulai menggeliat liar di atas lantai. Mereka bukan lagi sekadar bagian dari tubuhku. Mereka adalah tentakel kegelapan yang lapar, memiliki kesadaran sendiri yang haus akan penderitaan. Rambut itu merambat naik ke dinding, menutupi jendela-jendela, menjerat setiap celah hingga ruangan ini menjadi kotak kedap suara yang sama persis dengan peti mati yang mereka sediakan untukku. Jan, Aisyah, kumohon. Rinti Sarah. Ia mencoba lari menuju dapur, namun seikat rambutku melesat lebih cepat dari kedipan mata, melilit pergelangan kakinya dan menyentaknya hingga ia jatuh tersungkur. Wajah cantiknya menghantam lantai dengan suara prak yang merdu. Aku mendekat. Jarum perak besar di tanganku berkilauan, memantulkan bayangan wajahku yang hancur. Kapas di lubang hidungku berdenyut, mengeluarkan tetesan nanah baru yang jatuh tepat di pipi Sarah saat aku menindih tubuhnya. Cacing-cacing dari mulutku bergeliat jatuh, merayap masuk ke dalam kerah baju mahalnya. Kau selalu bicara terlalu banyak, Kak, bisikku. Suaraku kini bercampur dengan suara gemeretak tulang yang patah. Mulutmu cantik, tapi dipenuhi ulat-ulat kebohongan. Biar aku bantu menutupnya agar kau tak perlu lagi berdusta pada dunia. Aku mencengkeram rahangnya dengan tangan kiriku yang hancur. Kuku siletku menancap dalam kedaging pipinya, membuat darah segar memuncrat keluar. Sarah mencoba menjerit, namun aku menjejalkan segumpal rambutku yang berminyak ke dalam mulutnya hingga ia tersedak. Matanya melotot hampir keluar dari kelopaknya. Aku menusukkan jarum itu. Shred! Jab! Mata jarum yang besar itu menembus bibir bawahnya, menembus lapisan kulit yang tipis, lalu masuk ke dalam gusi yang lunak. Aku merasakannya, sensasi jarum yang bergesek dengan tulang rahangnya. Aku menarik rambut hitamku yang kujadikan benang melalui luka itu. Sarah meronta sehebat ikan yang baru keluar dari air. Suaranya hanya berupa lenguhan, MMMPH, MMMPH, yang tertahan di tenggorokan. Aku tak berhenti. Aku menusukkannya kembali dari bibir atas ke bibir bawah. Jab, jab, jab. Seperti mesin jahit yang kerasukan setan, aku menyilangkan helai rambutku membentuk pola jahitan yang rapat. Setiap tarikan rambut membuat bibir Sarah tertarik paksa, menyatu dalam sebuah simpul daging yang mengerikan. Darah segar merembes di sela-sela jahitan, namun rambutku menyerapnya, seolah-olah ia sedang minum. Setelah selesai dengan Sarah, aku menoleh ke arah Bimo yang sedang meringkuk di sudut ruangan,
kencing di celana karena ketakutan yang teramat sangat. Bimo, kakakku yang pendiam, ucapku sambil merangkak ke arahnya. Gerakanku patah-patah, menyerupai laba-laba yang terluka. Kau diam saat mereka memaku petiku. Kau diam saat aku berteriak dari bawah tanah. Sekarang, aku akan memastikan diammu menjadi abadi. Bimo mencoba membela diri dengan tangan kosong, namun rambutku sudah lebih dulu melilit lehernya, menariknya berdiri dan memaksanya bersandar ke dinding. Aku tidak menggunakan jarum untuknya. Aku menggunakan kuku ibu jariku yang tajam untuk melubangi sudut mulutnya terlebih dahulu. Krak! Aku merobek pipinya dari dalam, lalu mulai menenun mulutnya dengan rambutku yang paling kasar. Setiap kali jarum perak itu menembus daging gusinya, suara gesekan logam dan tulang terdengar begitu nyata. Bimo pingsan karena rasa sakit yang luar biasa, namun aku menyentaknya dengan aliran energi hitam agar ia tetap terjaga. Ia harus merasakan setiap inci helai rambut yang masuk ke dalam dagingnya. Ia harus merasakan rasa anyir darahnya sendiri yang kini memenuhi rongga mulutnya yang tersegel. Terakhir, aku berbalik menghadap Arfan. Si otak di balik semua ini. Arfan tidak lari. Ia mematung dengan mata yang merah, memegang sebuah tasbih yang kini telah putus. Butir-butirnya berserakan di lantai seperti gigi yang rontok. Kau menganggap dirimu suci, Arfan? Aku berdiri tegak di depannya. Rambutku yang sepanjang 3 meter kini membentuk lingkaran besar di belakangku, seperti sayap malaikat maut yang berminyak. Kau membimbingku menuju kematian dengan kalimat-kalimat Tuhan. Sekarang, biarkan aku membimbingmu menuju keheningan yang sejati. Aku mencengkeram rambut Arfan dan mendongakkan kepalanya. Aku tidak menjahit mulutnya dengan rapi seperti yang lain. Aku melakukannya dengan amarah yang meledak-ledak. Aku menusukkan jarum itu menembus pipi kiri, lewat di bawah lidahnya, dan keluar dari pipi kanan. Aku menarik rambutku dengan sentakan keras hingga daging pipinya sobek. Berteriaklah, Arfan. Bacakan aku doa. Teriakku di depan wajahnya. Cacing-cacing dari mulutku berpindah ke wajahnya, merayap masuk ke dalam lubang matanya yang mulai berair. Aku menjahit bibirnya dengan gerakan kasar, menyatukan daging bibir dengan lubang hidungnya agar ia kesulitan bernapas. Setiap kali ia mencoba menarik napas, jahitan itu akan semakin mengencang, menarik kulit wajahnya hingga sobek. Wajah Arfan kini menyerupai topeng daging yang mengerikan, penuh dengan benang-benang rambut hitam yang berlumuran darah dan nanah. Ketiganya kini duduk berjajar di sofa mewah mereka. Tubuh mereka gemetar. Mata mereka dipenuhi keputusasaan yang murni. Tidak ada lagi tawa pesta. Tidak ada lagi suara musik jazz. Hanya ada suara napas mereka yang tersengal melalui hidung, dan suara pluk-pluk darah yang menetes ke lantai marmer. Aku berdiri di tengah mereka, memandang karya seniku dengan kepuasan yang dingin. Lubang di dadaku berdenyut, seolah-olah kegelapan di dalamnya sedang bertepuk tangan. Pesta ini baru saja dimulai, bisikku sambil mengusap kepala Sarah dengan lembut menggunakan tangan yang hancur. Mulut kalian sudah diam. Sekarang, saatnya aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Satu persatu, organ demi organ. Aku mengambil sebuah pisau bedah dari meja pajangan yang tadi sempat pecah. Pisau itu sangat tajam, sebanding dengan kebencianku. Siapa yang ingin memberikan sumbangan pertamanya untuk yayasanku? Bau anyir darah kini telah mengalahkan aroma kemenyan dan kapur barus yang sebelumnya menyengat. Ruang tamu Mensyahn yang dulu merupakan simbol kemewahan, kini telah bertransformasi menjadi sebuah jagal pribadi yang suci sekaligus terkutuk. Ketiga saudaraku berjajar di sofa, tubuh mereka yang terbalut pakaian mahal kini gemetar hebat, mengeluarkan suara napas pendek yang melengking melalui lubang hidung mereka yang tersumbat debu tanah. Aku melayang di depan mereka, ujung kain kafanku yang basah meninggalkan noda hitam di atas permadani sutra. Jarum perak besar masih terselip di jemariku yang hancur, namun perhatianku beralih pada pisau bedah yang kutemukan. Cahaya dari lampu gantung yang berayun-ayun menciptakan kilatan perak yang dingin di atas bilahnya. Kalian selalu menganggapku sebagai ternak yang hanya bisa menghabiskan uang ayah, bisikku, dan suara seraku bergema seperti gesekan lempengan batu kubur. Kalian menunggu saat yang tepat untuk memotongku, memanen hartaku. Sekarang,
Biarkan aku yang menjadi peternaknya. Dan kalian adalah hewan kurban yang tidak akan pernah sampai ke surga. Aku melangkah menuju Sarah. Dia yang paling takut pada keriput. Dia yang memuja kecantikan dan kemewahan yang bisa dibeli dengan tanda tanganku yang kupalsukan saat aku lumpuh. Tangan ini. Aku mencengkeram pergelangan tangan Sarah. Kulitnya halus, dirawat dengan krim-krim mahal. Tangan ini yang memegang pena untuk memindahkan seluruh aset yayasan. Tangan ini yang tidak pernah sekalipun membelai kepalaku saat aku menangis karena sakit. Kau hanya menginginkan kekuatan untuk mencengkeram dunia. Aku menempelkan bilah pisau bedah itu di pergelangan tangannya. Sarah meronta, matanya membelalak ketakutan. Air mata membasahi jahitan rambut di pipinya hingga kulitnya melepuh karena nanah yang ikut mengalir. Krap. Aku tidak memotongnya dengan bersih. Aku ingin dia merasakan setiap serat tendon yang putus. Aku menggunakan kuku hitamku untuk mencungkil sendi tulang lengannya terlebih dahulu, lalu mengiris dagingnya perlahan. Suara pisau yang beradu dengan tulang terdengar seperti musik yang merdu. Sarah melengking di balik jahitan mulutnya, sebuah suara yang teredam, menyakitkan, dan putus asa. Saat tangan itu lepas, aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan darah segarnya menyembur ke wajahku, menyiram cacing-cacing yang merayap di pipiku. Dan sesungguhnya, bagi orang-orang yang zalim, ada azab yang tidak bisa mereka tolak. Bisikku, memutarbalikan potongan ayat yang sering kudengar saat pengajian. Tanganmu tidak akan lagi bisa menggenggam dunia, Sarah. Ia akan menjadi tumbal di dasar peti matiku. Lalu, aku beralih pada Arfan. Sang otak. Sang visioner yang menghitung setiap sen keuntungan di balik kematianku. Dan mata itu, Arfan, aku mendekatkan wajahku yang penuh nanah ke arahnya. Mata yang selalu berkilat saat melihat angka-angka di rekeningku. Mata yang menatapku dengan kebencian saat aku masih bernapas di dalam peti. Kau ingin melihat kekuasaan? Biarkan aku menunjukkan padamu kegelapan sejati yang kulihat selama 7 hari ini. Aku tidak menggunakan pisau untuk Arfan. Aku ingin melakukannya secara personal. Aku memasukkan 2 ibu jari hitamku yang berkuku tajam ke sudut matanya. Arfan gemetar hebat, keringat dingin membasahi baju kokonya. Jab, krok. Sensasi itu luar biasa. Aku merasakan kehangatan bola matanya yang kenyal saat aku menekannya masuk, lalu menariknya keluar dengan satu sentakan maut. Saraf optiknya tertarik memanjang sebelum akhirnya putus dengan bunyi cepluk yang menjijikan. Arfan tidak pingsan. Kekuatan hitam dari raja di keningku memaksanya untuk tetap sadar, memaksanya untuk melihat kegelapan abadi melalui lubang matanya yang kini hanya menyisakan aliran darah kental. Aku meletakkan bola mata Arfan ke dalam piring kristal yang tadi digunakan untuk menyajikan kue tahlilan. Lihatlah sekarang, Kak. Lihatlah betapa kosongnya dunia tanpa cahaya. Kau akan melihat hartamu terbakar dalam api yang kau nyalakan sendiri. Bimo, si bungsu yang pengecut, hanya bisa merangkak di lantai, mencoba menjauh dengan kaki yang lumpuh karena ketakutan. Aku menjerat lehernya dengan rambutku yang berminyak, menyeretnya kembali ke tengah ruangan. Kau diam, Bimo. Maka lidahmu adalah yang paling tidak berguna. Aku merobek jahitan mulutnya dengan paksa hingga bibirnya sobek menjadi 4 bagian. Aku menarik lidahnya keluar dengan tang pemecah es yang tergeletak di meja. Kau tidak bersuara untuk membelaku, maka kau tidak akan pernah bersuara lagi untuk selamanya. Satu potongan kasar, dan lidah itu terjatuh ke lantai, menggeliat seperti ulat sebelum akhirnya kaku. Malam itu, ruang tamu Menshan berubah menjadi altar keputusasaan. Aku memanen mereka satu persatu, mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang mereka gunakan untuk mengkhianatiku. Aku menyusun organ-organ itu di tengah ruangan, membentuk lingkaran tumbal kuno yang pernah kupelajari dari bisikan-bisikan tanah kuburan. Darah menggenang hingga mata kaki. Suara napas mereka yang sekarat, tersumbat darah dan jahitan, menjadi zikir kematian yang mengiringi transformasiku yang semakin sempurna. Aku tidak lagi merasa sakit. Aku merasa penuh. Lubang di dadaku kini terisi oleh penderitaan mereka, berdenyut dengan irama kegelapan yang murni. Kalian merayakan kematianku dengan pesta, ucapku sambil berdiri di atas genangan darah mereka, memegang jantung Arfan yang baru saja kurobek dari dadanya. Sekarang,
Sambutlah tuan rumah kalian yang baru. Pesta ini baru saja mencapai puncaknya. Aku mulai memakan jantung Arfan di depan mata mereka yang tersisa, mata yang kini hanya bisa menatap maut tanpa mampu berkedip. Setiap kunyahan adalah penebusan. Setiap tetes darah adalah keadilan. Gema adzan subuh merambat pelan di antara kabut pagi yang dingin, membelah keheningan desa yang biasanya tentram. Suara muazin itu terdengar gemetar, seolah alam bawah sadarnya menangkap residu kengerian yang baru saja membasahi tanah ini. Cahaya fajar yang pucat mulai menyelinap masuk melalui celah-celah rumah gedhong milik keluargaku, menyinari genangan darah yang kini telah mendingin dan mengental di atas lantai marmer. Aku berdiri di tengah kekacauan itu untuk terakhir kalinya. Sosokku bukan lagi seorang gadis, aku adalah personifikasi dari kutukan yang bernapas. Rambutku yang berminyak dan penuh tanah kini menyelimuti tubuhku bagaikan jubah kebesaran. Aku menatap hasil panenku. Di atas sofa bludru yang kini basah oleh cairan tubuh, ketiga saudaraku masih bernapas. Itu adalah bagian dari perjanjianku dengan penjaga liang lahat. Mereka tidak boleh mati. Mereka harus tetap hidup untuk menjadi monumen peringatan akan sebuah pengkhianatan. Wajah mereka tidak lagi memiliki bentuk. Arfan, Sarah, dan Bimo telah menjadi manusia tanpa wajah. Seluruh kulit wajah mereka telah kutarik paksa dan kujahit rapat-rapat menggunakan rambutku sendiri, menciptakan gundukan daging yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut yang bisa terbuka. Mereka hanya bisa bernapas melalui lubang-lubang kecil di sela jahitan yang mengeluarkan suara siulan tipis dan menyedihkan. Pesta telah usai, kakak-kakakku, bisikku, dan suaraku kini menyatu dengan hembusan angin pagi yang masuk lewat jendela yang pecah. Kalian mencuri hidupku, maka aku mencuri eksistensi kalian. Kalian akan tetap hidup dalam kegelapan ini, menjadi saksi bahwa keadilan tidak selalu datang dari langit. Aku merasakan tarikan kuat dari arah taman belakang. Bumi memanggilku kembali. Aku melangkah keluar, menyeret kain kafanku yang kini telah menjadi satu dengan kulit abu-abuku. Tepat di bawah balkon, liang lahat yang kemarin berantakan kini terbuka lebar, seolah-olah mulut bumi sedang menunggu untuk mengecupku pulang. Aku merebahkan diri ke dalam tanah yang dingin itu. Rasa kantuk yang luar biasa menyerang, namun ini bukan kantuk kematian, melainkan kantuk kekuasaan. Saat tanah mulai bergerak sendiri menutupi tubuhku, aku melihat bayangan beberapa warga dan dua orang kiai berbaju putih mulai mendobrak pintu depan rumah gedhong. Astagfirullah. Bau apa ini? Suara kiai sepuh itu terdengar samar di telingaku. Aku memejamkan mata saat tanah menutup pandanganku sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, jeritan histeris pecah dari dalam rumah. Warga menemukan ketiga saudaraku yang masih bergerak-gerak seperti ulat di atas sofa, tangan mereka yang terpotong dan mata yang hilang tersusun rapi di atas meja layaknya hidangan pesta. Para kiai mencoba merapalkan ayat-ayat suci, namun mereka segera menyadari bahwa kekuatan yang mengikat jahitan di wajah saudara-saudaraku tidak berasal dari jin biasa. Itu adalah kekuatan yang lahir dari pengkhianatan darah, sesuatu yang tak bisa diusir dengan doa semata. Keanehan mulai terjadi di pemakaman keluarga itu. Liang lahatku, yang seharusnya berbau busuk karena aku membusuk hidup-hidup, justru mulai mengeluarkan aroma wangi cendana yang sangat kuat. Wangi itu begitu mistis, begitu menenangkan namun sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang datang untuk melihat tempat kejadian perkara tidak menemukan jenazah di dalam peti yang hancur itu. Hanya ada hamparan bunga melati yang segar dan aroma cendana yang tak pernah hilang, seolah-olah tanah itu sendiri telah berubah menjadi tempat suci yang terkutuk. Sejak hari itu, rumah gedhong itu menjadi sunyi. Saudara-saudaraku dibawa ke tempat terpencil, hidup dalam kegelapan abadi sebagai makhluk tanpa identitas yang hanya bisa melenguh pelan. Mereka tidak akan pernah mati, karena maut pun enggan menyentuh daging yang telah dijahit oleh dendam. Sedangkan aku tidak lagi menjadi mayat. Warga desa mulai menyebutku sebagai Nyai Aisyah, sosok gaib yang menghuni pemakaman cendana. Mereka menghormatiku bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, bagi siapapun yang melakukan pengkhianatan darah di desa ini, aku akan bangkit kembali dari wangi cendana itu untuk menagih jahitan yang sama. Aku tetap di sini, di bawah lapisan tanah yang harum, mendengarkan detak jantung setiap orang yang berjalan di atasku.
Aku adalah kegelapan yang terjaga. Aku adalah keadilan yang tak mengenal ampun. Dan di dalam ketiadaan abadi ini, aku akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah diberikan oleh dunia yang terang. Wangi cendana ini adalah napasku. Dan jeritan mereka di malam itu adalah nina boboku. Selesai.